Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktaviandi, Universitas Maritim Raja Haliaji, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas FISIP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan maritim yang terjadi pada saat tahun 2020. Pada saat ini, nasib nelayan semakin terpuruk di saat pandemi COVID-19. Pada saat peringatan Hari Nelayan secara nasional yang jatuh pada Senin 6/4/2020 menjadi momen yang menggetarkan bagi seluruh masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tradisional dan skala kecil. Hari Nelayan yang seharusnya menjadi hari penuh makna dengan kebahagiaan harus diperingati nelayan dengan suasana prihatin di tengah wabah COVID-19. Selain karena para nelayan merasakan dampak negatif dari penyebaran virus tersebut yang mengakibatkan pendapatan harian menjadi turun drastis di saat yang sama juga. Nelayan harus menerima kenyataan bahwa rancangan undang-undang RUU Cipta Kerja atas Omnibus Law sudah ditetapkan sebagai bagian dari program legislasi nasional Prolegnas tahun 2020. Penerapan RUU tersebut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada rapat paripurna kedua malam masa persidangan ketiga tahun 2019-2020 yang dilaksanakan pada Kamis 24/2020. Pada kesempatan tersebut, DPR RI membacakan surat Presiden RI Sapres tentang RUU Omnibus Law. Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati membahas RUU tersebut dinilai tidak dapat di saat masyarakat Indonesia sedang menghadapi ancaman wabah COVID-19. Bagi KIARA, tidak ada langkah yang lebih tepat untuk saat ini selain melaksanakan penyusunan untuk menangani penyebaran virus tersebut. DPR RI dan pemerintah Indonesia malah menjadikan situasi saat ini menjadi kesempatan untuk membahas RUU Omnibus Law yang jelas-jelas akan merugikan masyarakat, khususnya keluarga nelayan di Indonesia, ungkapnya di Jakarta Senin 6/4/2020. Jika DPR RI dan pemerintah Indonesia tetap memaksa pembahasan RUU Omnibus Law, maka ia akan menambah ancaman bagi para nelayan, pelaku usaha perikanan skala kecil, dan masyarakat pesisir yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ancaman itu muncul karena RUU tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan kelompok tersebut sebagai bagian yang terpenting. Dengan kata lain, Susan mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law dengan nyata akan mengancam sedikitnya 2,2 juta nelayan dan 6 juta pelaku usaha perikanan skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka, keberlangsungan hidup dan usaha mereka akan terancam hilang seketika. Dalam RUU tersebut ada tujuan ancaman yang harus dihadapi masyarakat pesisir, nelayan, dan juga pelaku usaha perikanan skala kecil. Ketujuh ancaman itu di antara adalah: 1. Menyamakan nelayan skala kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar. Dan yang kedua, adanya kemudahan izin yang diberikan pemerintah Indonesia kepada kapal-kapal asing untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan zona ekonomi eksklusif ZEE. Dan yang ketiga, mendorong ekspansi pembangunan pelabuhan skala besar di kawasan pesisir Indonesia. Dan yang keempat, mendorong keperluasan kawasan konservasi laut di Indonesia yang pada tahun 2019 sudah tercapai luasan hingga 20 juta hektar. Dan yang kelima, mendorong pelaksanaan impor ikan dan garam ke Indonesia dilakukan tanpa batas oleh pemerintah Indonesia. Saat kebijakan ini diterapkan, maka itu akan mendorong terciptanya liberalisasi sektor perikanan di Indonesia dan akan semakin mempersulit kehidupan nelayan serta pelaku usaha perikanan skala kecil. Dan yang keenam, mewajibkan nelayan untuk memperoleh izin pengelolaan dalam rangka melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan.
Dan yang ketujuh, menguatkan posisi tata ruang laut sebagaimana diatur dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K yang tidak menempatkan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Baiklah, tentang perlindungan berdasarkan kajian yang sudah dilakukan tersebut, Susan Herawati mendesak kepada pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk segera mencabut RUU Omnibus Law karena dinilai hanya akan memperarah kehidupan nelayan di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harusnya fokus untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan tambak garam. Yang dibutuhkan oleh nelayan adalah laut yang sehat dan bersih, bukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. DPR RI dan pemerintah harus segera mencabut RUU tersebut dan fokus melakukan penanganan terhadap penyebaran COVID-19, tegas dia. Ancaman bagi kehidupan nelayan tersebut menjadi hal yang bertentangan dengan program perbaikan data produksi perikanan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mencapai perbaikan dibutuhkan peran yang signifikan dari nelayan skala kecil dan tradisional yang memang mendominasi usaha perikanan di Indonesia. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulfikar Mokhtar pada tahun 2019 pernah mengatakan bahwa upaya untuk melaksanakan perbaikan data harus dilakukan untuk menciptakan industri perikanan menjadi lebih baik lagi. Dalam melaksanakan proses tersebut, KKP bekerjasama dengan Organisasi Pangan dan Agrikultur, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO. FAO menilai karakteristik nelayan tradisional yang sebagian besar nelayan kecil di Indonesia masih setia menggunakan sistem pencatatan hasil tangkapan ikan yang belum optimal. Metode tersebut dinilai harus diperbaiki atau diperbarui untuk perbaikan mereka dalam persaingan dengan nelayan modern. National Project Officer Program Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the Indonesian SES atau ISLMA. FAO Muh Lukman mengatakan Indonesia adalah satu negara di dunia yang memiliki peran dan posisi strategis dalam perikanan dunia. Peran besar tersebut harus didukung dengan ketersediaan data perikanan yang sama baiknya. Indonesia perlu mendapat dukungan dalam perbaikan data perikanan dan FAO berkomitmen untuk mendukung pengelolaan perikanan Indonesia berbasis wilayah pengelolaan perikanan atau ungkapnya. Oleh itu, FAO berharap bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas data perikanan tangkap di seluruh Indonesia. Dengan demikian, rencana pengelolaan perikanan pada akhirnya bisa disusun berdasarkan data, informasi, dan analisis yang akurat. Data yang akurat akan menjadi pijakan dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Indonesia yang sejauh ini telah mengalami banyak perbaikan, ungkapnya. Baiklah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.